lihat kemarin sudah diagendakan juga Roy Suryo oleh polisi untuk diperiksa, tapi nyatanya Roy Suryo tidak hadir dan mengatakan bahwasannya dia tidak mangkir karena tidak ada undangan nih katanya, padahal sudah diagendakan oleh pihak polisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berbicara tentang supremasi hukum, akidah hukum, prosedur hukum. Setiap warga negara yang berada di Indonesia patuh dan taat kepada hukum. Karena kita negara hukum. Jadi kalau ada orang menyimpang daripada akidah hukum, dia patut untuk diperiksa. Itu saya awal mula berbicara dulu ya. Saya masuk kepada substansi permasalahan. Dengan peristiwa yang carut marut, perjalanan daripada masalah ijazah Jokowi ini sudah semakin membuat terbelahnya pandangan tanggapan masyarakat. Ini yang harus kita luruskan. Ya. Nah sekarang tiba saatnya dari pihak kuasa hukum Jokowi melaporkan ke pihak Polda. Nah perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Jadi LP itu ada dua, ya. LP model A dan model B. Kalau model A itu yang didapat langsung oleh pihak kepolisian atau penyidik. Kalau model B yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah biasanya Dumas yang di Barreskrim kemarin itu adalah Dumas itu. Karena legal standingnya di mana kan gitu. Apakah dia pernah merasakan akibat perbuatan itu? Enggak juga. Tapi itu masuk dalam Dumas. Tapi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, ya Dumas itu ditanggapi oleh pihak penyidik, pihak Barreskrim. Dilakukanlah lidik-sidik. Nah kalau seandainya ada bukti benang merah, itu akan ditingkatkan jadi LP model A oleh pihak kepolisian. Jadi biar masyarakat tahu gitu loh. Jadi siapapun kalau saya melaporkan aja ke kepolisian sah-sah saja, tapi itu Dumas, pengaduan masyarakat. LP adalah yang merasa mengalami suatu peristiwa perbuatan yang berdampak kepada dirinya atau berdampak kepada negara. Makanya itu dikatakan LP model A dan model B. Masuk ke substansi pokok ya. Setiap warga negara yang dipanggil ya, karena ada aturan mainnya, kalau dipanggil berdasarkan LP yang dilaporkan itu dilakukan klarifikasi. Klarifikasi dalam strata lidik. Ini ngomongnya mantan Karwasidik ya gitu ya. Pada saat ini sebenarnya kalau memang orang-orang tertentu, Roy Suryo, CS merasa bahwa ada yang sampaikan, ya datang dong, gentle. Jangan pada saat berkoar-koar dia bunyi di media tapi dipanggil nggak mau. Ingat, ini LP. Nanti kalau dia tidak kesempatan yang diberikan pada dia tidak memanfaatkan untuk speak tentang apa yang dia alami, dia ketahui tentang suatu peristiwa itu, nanti akan rugi sendiri. Nah, kuasa hukum ya sebenarnya sebagai seorang kuasa hukum yang benar, ya, seorang kuasa hukum yang benar, loh ya. Kecuali nggak tahu saya kalau kuasa hukum dari Konoha saya nggak ngerti. Kalau dia tahu etika prosedur hukum, kuasa hukum akan menyampaikan kepada kliennya hadir, karena ini wajib hukumnya. Tuh. Seketika dia tidak mau mengikuti aturan panggilan daripada pihak penyidik, hati-hati. Berarti secara tidak langsung kamu tidak mau mengcounter, akan saya naikkan ke sidik. Ini hukumnya loh ya. Pada saat sudah naik ke sidik, kamu nggak datang, panggilan pertama, panggilan kedua, upaya paksa, upaya membawa. Dan jangan salah, pada saat upaya membawa itu bisa saja terjadi penahanan. Karena kau menghalang-halangi perjalanan daripada penyidikan. Ini biar masyarakat tahu gitu loh. Kalau memang betul-betul pengen menegakkan hukum, munculkan saja. Kan supaya adil kan gitu. Tetapi kok berkoar-koar tapi dipanggil nggak mau, emang kok kira ini negara apa? Kok tinggal di mana? Kok tinggal di Indonesia? Patuhi itu aturan hukum itu. Itu tentang masalah panggilan dari pihak kepolisian ya. Saya masuk kepada substansi yang ketiga nih. Ini agak saya miris yang namanya betor-betor itu loh. Saya sebenarnya
nggak, udahlah bagaimana gitu ya. Tapi karena Betor ngomong sudah kebangetan, keterlaluan, saya minta aparat penegak hukum segera ambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan ini. Ini sudah provokator. Kenapa saya berani mengatakan provokator? Coba dikatakan tuh bahwa ijazah Pak Jokowi di Pramuka setelah itu terbakar pramukanya. Seolah-olah ada kemungkinan bahwa itu supaya menutupi pemalsuan daripada Pak Jokowi. Ini provokator nih. Siapa yang bilang katanya? Ini kan nggak benar nih. Yang sialnya, ya, yang pada saat diwawancara seorang yang berilmu. Tapi coba menggiring daripada si Betor yang sudah ada ini supaya melakukan speak up yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini segera diambil tindakan tegas nih. Kemudian ada lagi orang-orang yang berkaitan kepada masalah KPU meninggal dunia. Apa maksudnya? Jadi maksudnya yang meninggal dunia ini diracun atau dibunuh. Kalau orang yang berpikir itu kan pasti bisa mengarahkan ke sana. Makanya saya berani mengatakan ini provokator, nggak benar ini orang. Kau berbicara harus berdasarkan landasan hukum, data fakta, bukan ilmu katanya. Ini yang perlu sampaikan pada rekan-rekan media. Kemudian masuk kepada perjalanan Wakil Gubernur ya. Ini juga nggak benar. Dia coba membelah antara Ibu Megawati dengan Pak Taufik Kimas. Kan diulas di situ, seolah-olah berseberangan. Dia karena berdasarkan survei bahwa Pak Jokowi itu di atas angin. Di sini nggak ada masalah istilah survei, tapi legalitasnya untuk jadi kontestan gitu loh. Walaupun dia surveinya 100, tapi legalitasnya nggak ada, mana bisa. Berarti bodoh dong KPU semua. Dari mulai Solo sampai dengan gubernur, bodoh dong. Masa nggak diverifikasi? Itu semua itu diverifikasi, dokumen-dokumen yang mengikat kepada saat pendaftaran itu. Kenapa? Katanya lagi. Katanya Pak Taufik Kemas katanya nggak setuju, katanya Bu Megawati berdasarkan survei. Ini kok pinter banget nih orang ini. Ini namanya memprovokasi orang. Akhirnya orang berpikir apa benar. Jadi sangat saya sayangkan tindakan yang satu ini. Ya, sudah mulai masuk pada substansi. Dia mengarahkan, saya tahu di Pramuka bahwa yang terbakar salah satu diantaranya adalah orang yang diduga memalsukan ijazah Pak Jokowi. Ini kan nggak benar nih orang nih. Nah ini yang perlu kira-kiranya segera saja diambil langkah-langkah hukum. Orang ini harus diperiksa supaya jangan membuat carut-marut pada negara ini. Ya. Nggak benar gitu loh. Oh, kontestan sudah berjalan, rakyat memilih, lu mau apa? Jangan gara-gara barisan sakit hati, barisan tidak pernah menerima kue daripada perjalanan daripada Pak Jokowi, terus begitu. Yang lebih ironisnya lagi pada saat kontestan jadi presiden, lawannya gak tanggung-tanggung loh. Lawannya ini sekarang Presiden Republik Indonesia loh. Dan ingat, di Gerindra itu dan tim-tim yang lain itu banyak orang-orang pinter loh. Kalau memang dari gubernur sudah ada kecurigaan-kecurigaan tuh, pasti akan ditindaklanjuti timnya. Pasti ngecek ke UGM, ke apa segala macam. Lewat kontestan kok jadi presiden. Lewat lagi kedua kalinya. Masa Pak Prabowo nggak mengambil kesempatan ini kalau memang ada cacat hukum? Kan suatu hal yang impossible. Ini saya bilang membuat kerusakan kepada tatanan negara. Harus langsung diambil langkah tindakan tegas. Nah, jadi jangan salah, jadi masyarakat nggak mau datang. Nanti lama-lama, emang gue pikirin gue mau datang lah. Nah, semua orang kayak gitu nanti. Makanya tegakkan hukum itu segera aja ditindaklanjuti. Ini posting terakhir daripada Pak Betor dengan Pak Abraham sama ini segera ditindaklanjuti. Bahasanya sudah bahasa provokasi loh. Saya ikuti semua, ini provokasi nggak benar. Kalau kau berbicara tentang hukum, buktikan data fakta. Bukan katanya. Nanti ada lagu katanya nanti tuh. Kira-kira gitu ya, kira-kira media ya. Berarti